saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus, kembali kita merasakan kasih-Nya yang begitu besar. Kembali kita bersyukur atas setiap kasih-Nya yang besar dan melimpah di dalam kehidupan kita. Baiklah saudara-saudara, di sini saya akan sharing tentang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Ya, baiklah saudara-saudara, mari saya ajak saudara-saudara seiman, saudara-saudara sekalian untuk menenangkan hati dan pikiran karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Kini kami datang padamu Tuhan Yesus, bersyukur dan berterima kasih buat setiap kasih dan nafas kehidupan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Dan sebentar saat Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan hamba sampaikan. Biarlah Bapa Engkau mengurapi hamba-Mu, dan biarlah orang-orang yang mendengarkan firman-Mu terberkati dan melaksanakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapa, kami butuh campur tangan-Mu, kami butuh pertolongan Roh Kudus agar memberikan segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak-Mu dengan sempurna. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, baiklah saudara-saudara sekalian, langsung saja kita buka Alkitab kita. Di sini saya akan membagikan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan yang berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Baiklah saudara-saudara sekalian, di sini saya mengambil tema di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ini, yaitu janganlah mengasihi dunia. Ya, kenapa saya ambil tema ini? Ya, karena di sini saya akan membagi beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan. Ini menurut saya sangat menarik. Yang pertama dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya? Karena dunia ini adalah sementara. Dunia ini menawarkan kemewahan, pesona-pesonanya untuk manusia, untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, kita telah menerima jaminan keselamatan, dan ketika kita telah menerima Yesus di dalam kehidupan kita, berarti kita telah menjadi warga kerajaan surga. Ya, hebat, luar biasa firman Tuhan. Ya, baiklah, di sini dikatakan jangan mengasihi dunia. Kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Karena jikalau orang yang mengasihi dunia itu, dia kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kenapa? Karena keinginan dunia ini, rupa-rupa dunia ini bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, baiklah saudara-saudara, di sini semua yang ada di dalam dunia ini hanya sementara. Baik itu kekayaan, baik itu harta, baik itu segala sesuatunya yang ada di dunia ini hanya sementara. Tetapi hidup di dalam kerajaan Allah itu kekal. Hidup di dalam Yesus itu kekal, dan kita akan menikmati berkat-berkat yang melimpah daripada Bapa di surga. Kenapa? Dan karena kasih akan Bapa tidak ada. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang mempunyai dua Tuhan. Dia mengabdi kepada Tuhan dan dia juga mengabdi kepada Mamon. Dia bisa, saudara. Dia pasti harus memilih salah satu dari kedua itu. Karena jikalau orang itu memilih untuk
mengabdi kepada Mammon, pasti dia akan mengikuti keinginan-keinginan dunia ini, rupa-rupa dunia, dan dia pasti tergoda dengan kenikmatan dunia. Tetapi jikalau orang itu mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti perintah-perintahnya, maka ia akan hidup di dalam Yesus untuk selama-lamanya, dan ia akan memperoleh keselamatan itu. Ya, poin-poin yang akan saya bagikan di sini yaitu mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia, yaitu karena sebab yang ada di dunia ini yaitu keinginan daging. Ya, apa maksud keinginan daging? Itu adalah keinginan tubuh atau hasrat kita, atau sesuatu yang ingin kita miliki, sesuatu yang membuat kita terjebak jatuh di dalam dosa. Keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan daging, tetapi keinginan roh itu memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan roh, yaitu keinginan roh itu membangun persekutuan terhadap Tuhan, membangun relasi kepada Tuhan, dan membangun pengenalan akan Dia. Dan jadi keinginan daging itu adalah percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keangkuhan, kenajisan, penyembahan berhala, dan iri hati, kecemaran, dan bahkan masih banyak lagi. Keinginan daging merupakan perseteruan terhadap Allah, karena sangat bertentangan dengan firman Allah. Sebab keinginan daging itu adalah maut, tetapi keinginan roh adalah damai sejahtera, hidup dan damai sejahtera. Ya, baiklah saudara-saudara, makanya kita tidak boleh terikat dengan dunia ini. Kita tidak boleh terikat dengan keinginan daging kita, hasrat kita, atau keinginan yang ingin kita terjebak di dalam dunia ini. Saudara-saudara, seperti salah satu contoh di dalam Alkitab itu dapat kita ambil, yaitu seperti Daud. Karena keinginan dagingnya sehingga ia jatuh di dalam dosa. Seperti Simpson, dia tergoda oleh Delila, maka ia jatuh di dalam dosa. Ketika Daud menyuruh Yoab untuk berperang, sedangkan ia santai-santai di istananya, ketika ia bangun dari tempat tidurnya dan ia berkeliling melihat istana itu, ia melihat seorang perempuan yang elok rupanya, yaitu seorang Batseba, istri Uria. Ternyata disitulah dia jatuh di dalam dosa perzinahan. Bahkan ia sampai membunuh Uria, suami Batseba. Ya, jangan sampai keinginan daging kita itu membuat kita terjebak di dalam dosa yang sama. Marilah kita bangkit dari semua itu. Dan yang poin kedua yang akan saya sampaikan yaitu keinginan mata. Memang mata itu diberikan Tuhan, itu adalah anugerah yang terindah kepada Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita. Mata itu adalah suatu indera untuk melihat, memandang keagungan Tuhan, melihat betapa luar biasanya ciptaan Tuhan. Tetapi jangan salah menggunakan mata. Karena ada pepatah mengatakan bahwa mata adalah jendela 1000 cerita, dan mata juga merupakan dari mata turun ke hati. Maksud di sini apa? Mata itu sangat dekat dengan hati. Jadi apa yang timbul dalam hati tercermin di mata kita. Kalau kita lagi sedih, hati kita sedih, maka akan tercermin di dalam mata kita. Apabila kita sedang merasakan kegemparan, kegelisahan, dan ketakutan, maka mata akan membuktikan bahwa kita dalam keadaan seperti itu. Dan bahkan jangan sampai keinginan mata kita, jangan kita mengikuti keinginan mata, karena kadangkala mata membuat kita jatuh di dalam dosa apabila kita tidak menggunakan mata yang diberikan Tuhan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan sampai kita jatuh karena sebuah mata ini, kita jatuh, kita terjebak di dalam lumpur dosa. Jangan biarkan itu terjadi, saudara-saudara seiman. Ya, marilah kita jaga mata kita jaga hati kita, dan kita bangun persekutuan, relasi kepada Tuhan agar kita tidak terjebak di dalam noda dan dosa.
Yang poin yang ketiga yang akan saya bagikan yaitu keangkuhan hidup. Apa sih maksud keangkuhan ini? Hidup ini? Maksud keangkuhan hidup ini yaitu merasa dirinya lebih, merasa dirinya paling hebat, paling luar biasa. Nah, dan di sini ya janganlah kita seperti itu, saudara-saudara. Keangkuhan hidup ini membuat kita merasa kita lebih hebat. Kita merasa kita tidak memerlukan Tuhan, tapi itu salah, saudara-saudara. Kehidupan kita ini, kita ada sampai saat ini semuanya berkat kemurahan Tuhan, semuanya karena kekuatan daripada Tuhan. Tidak ada yang harus kita sombongkan, tidak ada yang kita perlu pamerkan atau kita lebih-lebihkan, karena semuanya itu dari Tuhan. Ini semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Ya, saudara-saudara seiman, ya percuma kita hidup di dunia ini juga kalau kita memiliki harta berlimpah, kemewahan, tetapi kita kehilangan nyawa kita. Bagaimana itu? Ya makanya dari itu semua, karena hidup di dunia ini adalah hanya sementara, segala harta yang kita miliki kita tidak akan bawa mati. Dan segala hal-hal yang berada di dunia dan apa yang ada dalam dunia ini bukanlah dari Bapa, karena keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Ya, saudara-saudara sekalian, dan dunia ini juga sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Ya, di dalam kehidupan kita ini, kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh mementingkan keinginan kita. Jangan kita biarkan keinginan kita menguasai diri kita. Tetapi marilah sama-sama kita mengikuti keinginan Bapa, menyenangkan hati Bapa, dan melakukan kehendak Bapa dan segala perintah-perintahnya. Marilah kita bangun persekutuan hubungan dengan Bapa agar kita terbebas dari noda dan dosa. Ya baiklah teman-teman, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, inilah yang dapat saya sampaikan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kita pengertian, biarlah firman ini terlaksana di dalam kehidupan kita. Marilah janganlah kita saling mengasihi dunia ini, tetapi biarlah kita dengan segenap hati mengasihi Bapa, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga akan mengasihi Dia. Ya baiklah saudara-saudara, sekianlah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Biarlah kita selalu terberkati oleh firman Tuhan yang dapat membawa kita ke dalam kebenaran. Terima kasih, sekianlah video ini. Tuhan Yesus memberkati.